Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sangga Agung Gunawan dari kelas B kelompok P10. Saya akan mempresentasikan tentang kuesioner dan pengukuran validitas pada judul penelitian proposal kami, yaitu pengaruh daya tarik iklan Nutrisari Jeruk Maroko terhadap keputusan pembelian konsul selanjutnya, cara membuat kuesioner. Yang pertama, tentukan tujuan kuesioner. Data atau informasi apakah yang ingin kamu kumpulkan dari kuesioner tersebut, apa tujuannya, terus apakah kuesioner Anda atau kamu itu teknik pengumpulan datanya efektif untuk jenis penelitian. Yang kedua, pilih tipe pertanyaan. Ada beberapa tipe pernyataan yang lazim digunakan dalam kuesioner penelitian. Setiap tipe memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita sangat bergantung pada data atau informasi yang ingin kamu kumpulkan. Beberapa tipe pertanyaan yang lazim digunakan dalam kuesioner seperti pernyataan terbuka, ordinal, skala, dan lain-lain. Yang ketiga, kembangkan pertanyaan. Pertanyaan dalam kuesioner harus jelas, ringkas, dan lugas. Pernyataan yang tidak bertele-tele kemungkinan kamu dapat mendapatkan jawaban yang lebih akurat dari responden tersebut. Nah, yang keempat, persingkat kuesioner. Buat kuesioner kamu sesingkat dan selugas mungkin, terutama karena biasanya orang-orang cenderung lebih suka atau lebih nyaman mengisi kuesioner yang singkat. Meskipun singkat, pastikan kuesioner kamu tetap komprehensif dan membantu kamu mendapatkan berbagai informasi yang penting yang dapat diperlukan. Lalu yang kelima, identifikasi demografi responden. Ini berhubungan tentang apa yang menjadi target kamu terhadap responden tersebut gitu. Responden kamu itu lebih terarah kemana? Terus ada baiknya kamu lebih dahulu menentukan demografi target responden sebelum menyebarkan kuesioner tersebut. Lalu yang keenam, jaga kerahasiaan responden. Tentukan rencana pelindungan data yang responden berikan bahkan sebelum kamu membuat kuesioner tersebut. Lalu yang terakhir, tentukan media kuesioner. Media yang ada dapat gunakan berupa kertas ataupun dari platform online seperti Google Form. Menggunakan media kuesioner juga perlu dilihat bagaimana kondisi atau responden yang kita tuju. Misalnya seperti kalau dalam kelompok kami menggunakan platform online Google Form. Kenapa? Karena responden yang kami tuju adalah para mahasiswa yang pasti mempunyai handphone gitu. Lalu dilihat dari kondisi sekarang yang terjadi corona, tentunya kami tidak mungkin menggunakan media kertas gitu untuk membagi-bagikan kuesioner yang kami buat. Oke, yang pertama cara membuat form. Kamu buka dulu komputer atau laptop atau HP kamu, lalu ke Google, kita klik Google Form. Nah, kamu pilih yang atas. Nah, di sini kita bisa memilih pribadi atau bisnis, dan untuk kuesioner biasa umumnya kita menggunakan yang pribadi. Nah, di sini juga ada 4 pilihan gitu, sudah disediakan oleh Google. Kita bisa bikin dari awal blank, terus harus review, t-shirt atau contact information. Sekarang kita coba yang RSVP dulu ya. Oke, di sini terlihat di sini ada judul kuesioner. Biasanya kita di sini untuk menamakan itu kuesioner kita untuk apa gitu. Kuesioner penelitian, misalnya seperti itu. Terus ini biasanya untuk deskripsi gitu. Misalnya kuesioner ini kami buat untuk apa gitu, dengan tujuan itu mendeskripsikan apa yang kuesioner ini tuju gitu, atau apa yang peneliti cari dari responden tersebut gitu. Lalu kita ke pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sendiri bisa kita ubah gitu. Misalnya seberapa penting iklan televisi, misalnya gitu. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan gambar dari graf kita atau dari komputer kita gitu, atau dari HP gitu, kalau dari HP. Nah, di sini ada jenis-jenis soal gitu atau pertanyaan yang bisa kita pilih, seperti linear, multiple choice, ada
Terus lalu ada pertanyaan terbuka seperti ini gitu, yang di luar dari pilihan yang ada di sini. Jadi responden bisa menjawab dengan bebas. Lalu setelah semua selesai, bisa kita send ke email kita, misalnya ke email saya. Nah, ini subjek, message-nya semua ada. Ini biasanya kita untuk mengirim kepada responden itu, atau ke email kita sendiri, baru kita copy linknya, kita sebarkan ke para responden yang kita tuju. Kita responden yang kita tuju atau kita gitu. Lalu ada dari link sendiri gitu, misalnya ingin langsung itu pakai link, lalu kita misalnya lewat ke WA. Nah, ini kita tinggal pilih, tinggal paste. Nah, seperti ini. Nah, misal kalian ingin melihat respon dari kuesioner yang kalian sudah kirim atau kalian bagikan, kalian tinggal balik lagi ke Google, lalu Google Form. Nah, di sini kalian pilih yang sign in. Biasanya di bawah sudah ada kuesioner yang sebelumnya kalian buat. Nah, kita buka, kita akan masuk lagi ke page dimana kuesioner kalian yang kalian buat sebelumnya. Nah, di sini ada respon, respon 1. Nah, di sini kalian bisa lihat jawaban dari responden gitu. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui cara membuat kuesioner dan cara menggunakannya, saya akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian hasil data dari kuesioner yang kita buat ke dalam SPSS. Oke, yang pertama kita buka aplikasi SPS-nya. Di sini saya sudah membuka ya aplikasinya. Di sini ada data view, ada variable view. Di data view kita memasukkan hasil data dari responden yang telah kita dapatkan. Saya telah memasukkan hasil datanya ke Excel. Nah, ada variabel X dan variabel Y. Kenapa kita menggunakan 4, 3, 2, 1 gitu? Karena kami menggunakan skala Likert, dimana skala Likert itu sudah umum digunakan di kuesioner. Jadi punya ketentuan gitu, nilai-nilai ini. Yang pertama 5 sangat setuju, keempat 7, ketiga itu netral, 2 tidak setuju, dan 1 itu sangat tidak setuju. Nah, langsung saja kita dari variabel X kita copy semua sampai ke hasil ini total. Kita salin atau kita copy, kita pindahkan ke data view yang tadi, misalnya kita pas. Nah, di sini ini total, nanti ini akan saya ubah menjadi total. Lalu kita ke Excel lagi, kita copy data variabel Y-nya, kita ke SPSS lagi. Nah, sudah semua. Lalu kita ke variable view. Nah, di sini karena kami menggunakan skala ordinal gitu, jadi di sini kita akan mengubah menjadi ordinal. Kita ubah semua menjadi skala ordinal. Nah, tadi di nomor var 14 ini kita ubah menjadi total. Kita namakan saja total X. Lalu di sini kita namakan total Y. Oke. Selesai. Nah, kita mencari validitas. Kita tinggal memblok semua nih sampai ke bawah, lalu kita buka analyze. Di sini kita ke dimension reduction, lalu faktor, lalu kita masukkan variabel X terlebih dahulu.
kita masukkan semuanya, kita masukkan kecuali totalnya. Nah, lalu kita ke deskripsi. Nah, kita centang yang KMO dan reproduce. Nah, setelah itu continue dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat faktor analisisnya dari KMO and battle test. Kita lihat C-square-nya 493,056. Nah, ini ada tabel-tabel variatif. Nah, ini variabel. Lalu kita coba mencari validitas yang bagian Y, yang variabel Y. Tinggal sama kita blok juga, kita blok semua kecuali yang bagian total. Oke, tadi kita analyze ke dimension. Nah, ini kita keluarin dulu, ini variabel X yang tadi. Nah, kita masukkan yang variabel Y nya, kita masukkan kecuali yang total ya. Oke, udah, kita oke. Nah, ini seperti variabel X yang tadi. Kemudian kita mencari reliabilitas. Yang pertama kita cari reliabilitas dari variabel X. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke scale, ke reliability analysis. Nah, di sini kita masukin variabel X-nya semua, lalu klik statistik, kita centang, means, variable, conference, lalu correlation, lalu scale, if item dari, lalu kita continue. Oke. Nah, ini reliabilitas dari variabel X, bisa dilihat. And of itemnya 13 ya. Ini from batch alpha-nya 9, ini from batch alpha, ini from batch alpha on standard item valid. Nah, kemudian kita coba cari variabel ini seperti tadi lagi, scale, reliability analysis. Nah, kita keluarin dulu, kita keluarkan variabel X nya semua dulu. Nah, kita masukkan variabel Y nya. Nah, terlihatnya kelihatan seperti variabel X nih, of itemnya 8, from batch alpha on standard itemnya 0,940, from batch alpha nya 0,943. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.